Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik muatan pelajaran matematika. Ya, tema 8, subtema 4. Sebentar ya. Anak-anakku, sambil menunggu, silahkan anak-anak buka bupenanya. Halaman 172. Ya, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Untuk tema 8, subtema 4, muatan pembelajaran matematika. KD 3.13 dan 4.13. Ya. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang penyajian data, pengelompokan data. Nah, sekarang dilanjutkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini tentang menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, sebelumnya anak-anak sudah mengenal ya bentuk diagram batang ya. Baik. Ya, kita mulai. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Dari diagram batang yang disajikan, kita dapat mengetahui hal-hal berikut ini, antara lain data tertinggi, data terendah, selisih antar nilai data, jumlah antar nilai data, dan jumlah seluruh data. Ya, jadi dalam tampilan diagram batang nanti kita bisa menentukan hal-hal berikut itu. Dari data tertinggi sampai dengan jumlah seluruh data itu ya. Kita bisa menghitungnya dengan melihat diagram batang yang sudah ada. Di sini Bu Guru kasih contoh. Anggota pramuka akan melakukan kegiatan kerja bakti bersama data jenis alat kebersihan yang dibawa siswa sebagai berikut. Ya, di sini ada diagram batang di mana menampilkan jenis alat kebersihan yang dibawa oleh siswa. Nah, kita baca dulu dari depan ya. Nih, batang yang pertama lihat ya. Di sini adalah sapu lidi. Kita lihat ke kiri, tepat di angka berapa? Ya, di sini sapu lidi ada 4. Jadi yang membawa sapu lidi itu adalah 4 siswa. Di sini ada sapu ijuk. Yang membawa adalah 10 siswa. Ada kain pel yang dibawa oleh 8 siswa dan kain lap ada 12 siswa yang membawa. Kita lanjutkan. Yang pertama, jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa itu apa? Kita lihat di sini ya. Kain lap. Ya. Jadi, jenis alat kebersihan yang dibawa oleh siswa yang paling banyak itu adalah kain lap. Kita bisa menyebutkan kalau yang paling banyak itu kain lap, kita bisa melihatnya dari diagram ini yang batangnya paling tinggi. Ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah yang paling banyak di bawah. Selanjutnya, jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa itu adalah sapu lidi.
Sama, kita lihat batangnya, berarti yang paling pendek. Di sini ya. Nah, yang paling sedikit itu dilambangkan dengan batang yang paling pendek. Yang paling sedikit di bawah adalah sapu lidi. Sekarang selisih banyak sapu lidi dan sapu ijuk yang dibawa siswa. Sapu lidi dan sapu ijuk. Sapu lidi tadi ada 4 siswa, sapu ijuknya ada 10 siswa. Sekarang menghitung selisih. Ingat, selisih cara menghitungnya adalah dengan mengurangkan angka besar dikurangi angka yang kecil. Jadi 10 dikurangi 4. Jadi selisih banyak siswa yang membawa sapu lidi dan sapu ijuk itu ada 6. Jadi selisih sapu lidi dan sapu ijuknya itu ada 6 buah. Dan yang keempat, jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa. Jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa, tinggal kita hitung banyaknya. Kita lihat dari batangnya. Yang pertama ada 4. Tinggal ditambahkan semua ya. Ditambah 10, ditambah 8, dan ditambah 12. Kita jumlahkan semua. Hasilnya yaitu 34 buah. Ya. Jadi alat kebersihan semuanya yang dibawa oleh siswa itu ada 34 alat kebersihan yang terdiri dari sapu lidi, sapu ijuk, kain pel, dan kain lap. Sudah paham ya anak-anakku? Jadi cara membaca diagram batang seperti itu. Cara menghitung masing-masingnya kita tinggal melihat tinggi pendeknya batang seperti itu. Okay? Perhatikan contoh data banyak anggota pramuka yang mengikuti lomba pada tabel berikut. Di sini ada jenis-jenis lomba. Ada sejarah nasional, itu 5 siswa. Ada teori P3K 6 siswa. Ada tali temali 5 siswa. Ada kompas 7 siswa. Dan morse itu 6 siswa. Jika ditampilkan dalam bentuk diagram batang seperti ini, ya. Yang bawah itu jenis lomba dan yang ini berdiri ini adalah banyaknya siswa. Kita mulai dari sejarah nasional. Ada 5 siswa, jadi tepat di sini ya. Teori P3K ada 6 siswa. Tali temali ada 5, ya. Kompas itu ada 7 siswa dan morse itu ada 6 siswa. Jadi kita bisa cek dari tabel ke diagram batang. Harus sesuai ya. Jumlahnya dan jenis lombanya harus sesuai. Kemudian perhatikan contoh diagram gambar tentang banyak tanda kecakapan khusus yang diperoleh 5 anggota pramuka berikut. Nah, ini materi selanjutnya. Oke. Ya, kita membaca data pada diagram gambar. Jadi, selain diagram batang, bisa juga disajikan, ditampilkan dalam bentuk diagram gambar. Oke, ini tadi contohnya diagram gambar tentang banyak tanda kecakapan khusus yang diperoleh 5 anggota pramuka berikut. Contohnya ini. Di sini ada siswanya dan ada banyak tanda kecakapan khusus. Untuk Beni ada 4 bintang. Dedi ada 2 bintang. Komang ada 3 bintang. Fitri ada 3 bintang. Dan Dina ada 4 bintang. Keterangannya, di dalam satu gambar bintang itu mewakili satu tanda kecakapan khusus. Ya, ini namanya diagram gambar.
Ya, jadi kita harus juga bisa membaca diagram gambar seperti ini ya. Jadi di sini keterangannya satu gambar bintang ini mewakili satu tanda kecakapan khusus. Kita bisa membaca di sini Beni, Beni di sini 4 bintang. Berarti Beni informasinya yang pertama Beni, di sini ada yang 4-nya ada 2 ya, ada Beni dan Dina. Ya, Beni dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus. Ya, di sini dilambangkan dengan 4 bintang ya. Kemudian Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Dedi. Dan yang ketiga, di sini ada yang sama lagi yaitu Komang dan Fitri. Komang dan Fitri memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Ya, di sini jadi ada 2 yang sama. Beni itu sama dengan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus dan yang Komang dan Fitri itu juga sama memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Begini ya cara membaca informasi dari sebuah diagram gambar. Kita lanjutkan ya anak-anak. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Data banyaknya origami yang terkumpul setiap regu pramuka terlihat pada tabel berikut. Di sini ada tabel. Ada nama regu, ada melati, mawar, dan tulip. Dan di sini ada banyak origami yang terkumpul. Di regu melati itu mengumpulkan 15 origami. Regu mawar ada 6 origami dan tulip ada 9 origami. Nah, sekarang kita akan menyajikan dalam bentuk diagram gambar ya yang sesuai dari tabel di atas, di mana satu gambar origami itu meliputi 3 buah satu gambar ini ya, satu gambar burung itu meliputi 3 buah origami yang dikumpulkan ya. Di sini origami bentuk burung yang dipakai untuk gambar diagramnya. Ya, kita buat tabelnya dulu di mana nama regunya ada melati, mawar, dan tulip. Sekarang kita tandai banyaknya origami yang terkumpul dalam bentuk sebuah gambar. Ya, di sini gambar yang dipakai ini gambar seperti burung ini ya yang terbuat dari origami ya. Oke. Di sini disebutkan bahwa satu gambar ini burung itu meliputi 3 buah origami. Kalau di sini grup melatinya mengumpulkan 15 origami, maka di sini ada berapa gambar burung? Ya, satu burung 3 origami. Jadi ada berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Ada 5 gambar burung di sini di regu melati. Kemudian untuk regu mawar, banyak origami yang terkumpul itu 6. Berarti ada gambar burung berapa ini? Ada 2. Ya, karena satu gambar ini meliputi 3. Jadi sini 3 tambah 3 adalah 6. Begitu ya anak-anak. Sedangkan di regu tulip itu ada 3 gambar origami burung ya karena mengumpulkan sebanyak 9 origami. Begini ya anak-anakku semuanya sudah paham ya untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ya, anak-anak bisa menambah pengetahuannya lagi di buku pena halaman 183 dan 184. Ya, di sini ada banyak bentuk diagram gambar.
Ya, dan anak-anak bisa mencoba latihan yang ada di buku Bukena juga. Ya, untuk memastikan anak-anak sudah jelas tentang materi yang Bu Guru sampaikan. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru cukupkan ya anak-anakku semuanya. Tetap semangat ya. Ini sudah masuk di tema 8 subtema 4 ya. Ini menandakan materi sudah mau selesai ya anak-anakku. Jadi silakan anak-anak ditambah lagi belajarnya untuk persiapan penilaian akhir tahun ya, supaya lebih memahami semua materinya ya. Terima kasih anak-anakku semuanya, selalu jaga kesehatan, semoga puasanya diberikan kelancaran. Bu Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.